Hei, namun, saat ini, cahaya aneh tiba-tiba muncul dari kedalaman lahar, dan dia ingin sekali menangkapnya. Pasti ada sesuatu di bawah sini. Wu Chen segera menepis gagasan untuk pergi dan melihat ke bagian dalam lahar. Saat ini, dia tidak bisa melihat apapun kecuali lahar yang meletus. Namun kali ini, dia sangat teguh. Dia percaya pada intuisi dan penglihatannya. Apa yang dia lihat tadi bukanlah ilusi, tetapi nyata. Orang ini, dia tidak akan pergi, kan? Lihatlah lahar di bawah mata Wu Chen. Xia Yulan tidak senang. Apakah sulit baginya untuk masuk? Tepat ketika idenya lahir, dia terkejut melihat Wu Chen benar-benar melompat dan melompat turun. Apa? Melihat pemandangan ini, mata Xia Yulan tiba-tiba membelalak. Dia hanya menebak, tetapi dia tidak ingin Wu Chen melompat turun. Segera, dia bereaksi, menyadari apa yang sedang terjadi, dan menghentikannya dengan keras. Wu Chen, kembalilah. Ini berbahaya. Di sini terdapat lahar yang tak berujung, dunia dengan suhu tinggi dan teror. Bahkan jika mereka adalah praktisi, mereka tidak berani masuk dengan mudah. Kakak senior, jangan hentikan dia. Ada sesuatu di bawah sini. Tiba-tiba, Sun Yan, yang selama ini terdiam, berbicara. Seperti Wu Chen, dia juga memperhatikan bagian dalam lahar tersebut. Perasaannya juga sangat tajam. Baru saja, dia juga menyadari bahwa ada cahaya yang bersinar di bawahnya. Apa yang kamu bicarakan, adik senior? Wajah Xia Yulan berubah. Apakah ada hal lain selain lahar? Jelas tidak mungkin. Namun, yang mengejutkannya, Sun Yan juga melompat dan terbang turun dari sini. Kakak senior, apakah kamu gila? Cepat kembali. Melihat Sun Yan juga terbang turun, Xia Yulan sangat ketakutan sehingga dia segera mengulurkan tangan dan mencoba menangkap Sun Yan dan menghentikannya, tetapi sudah terlambat untuk menangkapnya. Adik junior, tunggu aku. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xia Yulan juga langsung terbang turun. Karena Wu Chen dan Sun Yan tidak takut satu sama lain, apa yang bisa dia takutkan? Boom! Begitu Wu Chen turun, aliran magma yang berapi-api langsung menyembur keluar, membuat Wu Chen takut dan menghindar. Ini adalah magma yang meletus dari tanah. Kekuatannya sangat mengerikan. Jika terkena di bagian depan, konsekuensinya akan sangat serius. Titik. Pada saat ini, napas yang kuat menyerbu, mencekiknya, tidak mengatakan apa-apa, dan dengan cepat menutup hidungnya. Gas yang luar biasa. Wu Chen tahu bahwa ketika gunung berapi meletus, ia tidak hanya akan mengeluarkan magma, tetapi juga memancarkan gas beracun yang kuat. Gas semacam itu sangat mendominasi. Bahkan jika disentuh oleh praktisi, itu akan sangat tidak nyaman, dan bahkan bisa diracuni hingga meninggal. Jangan hancurkan formula tubuh emas. Wu Chen segera menjalankan formula tubuh emas abadi. Cahaya emas yang cemerlang keluar dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya dengan cepat, membentuk topeng energi emas untuk mencegah erosi lava bersuhu tinggi dan gas beracun. Setelah persiapan ini, Wu Chen melanjutkan. Semakin dalam dia masuk, semakin mengerikan panas yang membara, semakin kuat gas beracun, dan semakin sering lava meletus. Dalam hal ini, setiap kali Wu Chen turun, dia harus berhati-hati untuk menghindari lava yang meletus dan terluka karenanya. Alasan mengapa dia turun adalah untuk mencari apa yang telah dia rasakan sebelumnya. Jika dia tidak menemukannya, dia akan terluka, yang akan menjadi kerugian besar. Dengan cara ini, Wu Chen turun sepanjang jalan, akhirnya, dia tiba di lapisan lava yang lebih rendah. Melihat ke atas, tempat yang Anda masuki mata Anda penuh dengan lava. Sangat panas. Di tempat ini, hampir tidak ada hal lain kecuali magma dan gas beracun. Seharusnya di sini, tetapi di mana? Wu Chen melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukan apapun, yang membuatnya sedikit bingung, karena dia melihatnya dengan jelas di luar sebelumnya. Cahaya aneh itu sepertinya berasal dari sini. Kenapa saat dia masuk, dia tidak menemukan apapun? Benar-benar membingungkan. Apakah kamu mencari cahaya yang luar biasa itu? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, Wu Chen mendongak, tetapi tidak melihat Sun Yan atau siapapun. Wah, sosok Sun Yan berkedip, bahkan saat mendarat, seperti Wu Chen, menatap dunia magma merah menyala ini. Kenapa, apakah kamu melihatnya? Sun Yan mengangguk sedikit, baiklah. Wu Chen berpikir dalam hati, karena Sun Yan telah melihatnya,
maka, ini membuktikan bahwa cahaya terang yang dia lihat sebelumnya adalah nyata, dan bahwa sinar cahaya itu nyata, jadi benda yang dia rasakan juga pasti ada jika dia menginginkannya. Itu bukan kedipannya, tetapi di mana benda itu? Di mana cahaya aneh itu? Setelah dia tiba di sini, dia tidak melihat apapun, juga tidak merasakan apapun. Di seluruh dunia, kecuali lava atau batuan cair. Adik perempuan, Wu Chen, apa yang kamu cari? Pada saat ini, Xia Yulan datang dengan rasa ingin tahu dan khawatir. Dia memiliki 1000 pertanyaan di dalam hatinya, jadi dia turun untuk melihatnya. Sun Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu apa itu. Xia Yulan tidak mengatakan apa-apa lagi. Belajar dari penampilan Wu Chen dan Sun Yan, dia melirik ke sekeliling. Seperti yang mereka lihat, di mata, dia tidak bisa melihat sesuatu yang aneh kecuali lava atau lahar. Namun, dia tidak merasakan kecelakaan apapun. Jika begitu mudah menemukannya, itu tidak akan menjadi misterius jika itu ditemukan oleh Wu Chen dan Sun Yan. Di mana hal-hal yang kamu rasakan, apakah itu di lava? Xia Yulan bergumam. Itu seperti mengatakannya dengan santai, tetapi itu membuat Wu Chen dan Sun Yan gemetar, seolah-olah mereka memikirkan sesuatu. Apakah itu benar-benar tersembunyi di dalam lava? Wu Chen melihat ke bawah ke lapisan lava yang mengalir di bawah tanah, mengambil napas dalam-dalam, memegang pisau jagal naga, dan langsung membelahnya. Pisau yang kuat, membawa kekuatan guntur, melesat turun dengan keras dan memotong lapisan lava. Tiba-tiba, suara besar keluar dari lava. Lava yang ganas dan bergejolak juga menghasilkan turbulensi hebat pada saat ini. Gelombang mata yang besar menyerbu ke atas dan memancar ke segala arah. Melihat ini, Sun Yan dan Xia Yulan, keduanya tidak berani memegang yang besar, membuka penutup pelindung mereka satu demi satu untuk menahan letusan lava. Apa yang kamu temukan? Xia Yulan bertanya, tampak sedikit tidak sabar. Tidak ada. Wu Chen masih menatap lava di bawah. Karena dia tidak dapat menemukannya, satu-satunya cara adalah masuk ke dalam lava. Aku akan turun ke lava. Meskipun kekuatan lava itu mengerikan, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar selama dia berhati-hati. Selain itu, Wu Chen juga seorang pria yang mempraktikkan atribut api, dan dia memiliki toleransi tertentu terhadap lava bersuhu tinggi. Apa, kamu akan turun? Xia Yulan dan Sun Yan terkejut. Apa yang ada di bawah? Lava panas itu memiliki energi yang sangat mengerikan. Bahkan praktisi mereka tidak dapat menerobos masuk kapan saja, yang akan menyebabkan masalah besar. Mengapa kamu ingin turun? Tidak bisakah benda itu turun? Sun Yan menebak. Baiklah, Wu Chen mengangguk. Kedua wanita itu saling memandang dan memikirkannya. Mereka juga berpikir itu mungkin, karena mereka telah mencari di sekitar lingkungan dan tidak pernah menemukan apapun kecuali lava atau lahar. Karena mereka tidak dapat menemukannya di sekitar, mereka mungkin berada di bawah lava. Apakah kamu yakin? Wu Chen berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, aku tidak yakin, tapi kurasa sudah waktunya untuk turun. Bagaimanapun, benda-benda ini bukanlah benda biasa, melainkan lahar yang menyala-nyala, salah satu kekuatan paling mengerikan di alam. Jangan khawatirkan aku, jurus yang kulatih memiliki kekritisan tertentu terhadap lahar. Ini adalah salah satu jurus terkuat di dunia. Kekuatannya tak tertandingi. Jika mencapai titik ekstrim, bahkan bisa melampaui lahar sepenuhnya dengan kekuatan api. Begitu kata-kata itu terucap, Wu Chen menjalankan jurus Phoenix. Seketika, api yang kuat keluar dari tubuhnya. Api yang membakar itu membuatnya menjadi manusia seutuhnya. Dalam sekejap, ia berubah menjadi manusia yang menyala-nyala. Melihat ini, keduanya berhenti membujuk, karena mereka tahu bahwa ide Wu Chen sudah bulat, dan membujuk tidak ada gunanya. Hati-hati, jika menemukan sesuatu yang tidak terduga, sebaiknya segera naik. Wu Chen mengangguk pelan, menarik napas dalam-dalam, dan turun perlahan. Tak lama kemudian, kakinya menyentuh lahar. Seketika, rasa terbakar keluar, seolah ingin membakar kakinya. Wu Chen menarik napas dalam-dalam, dan formula Phoenix api dan formula tubuh emas abadi berjalan pada saat yang sama. Formula Phoenix api bertanggung jawab untuk menyerap panas dan memperlambat rasa terbakar, sedangkan formula tubuh emas abadi adalah untuk memperkuat pertahanan, sehingga lava tidak dapat mengikis tubuhnya.
Segera, rasa terbakar itu hilang. Setelah beberapa saat, Wu Chen mulai menyelam ke dalam lava. Melihat ini, Xia Yulan dan Sun Yan sama-sama gugup. Mata mereka tidak berkedip. Mereka memperhatikan setiap gerakan Wu Chen dengan saksama. Begitu mereka mengetahui apa yang salah dengannya, mereka akan segera membantu mereka. Wu Chen terus menyelam, tidak lama kemudian, tubuhnya benar-benar menghilang di dalam lava, menghilang. Di dalam lapisan lava, yang ada di mata Wu Chen hanyalah lava. Selain itu, tidak ada yang bisa dilihat sama sekali. Lava yang tak berujung itu berputar-putar di sekeliling tubuhnya dan terus-menerus mendekat ke tubuhnya. Ini adalah lava yang mengerikan dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Itu terus-menerus mengikis lapisan pelindung di tubuhnya. Kita harus menganggapnya sebagai orang yang utuh. Di lingkungan ini, dibutuhkan banyak energi untuk mempertahankan lapisan pelindung. Begitu lapisan pelindung itu rusak, itu akan sangat merepotkan. Selain itu, di dalam bungkusan lava, ada rintangan besar bagi semua jenis kondisi manusia. Tidak perlu dikatakan bahwa penglihatan jiwa juga sangat dibatasi dan terhalang, dan tidak mungkin untuk melihat seberapa jauh jaraknya. Lebih baik percepat. Wu Chen juga mempercepat kecepatan menyelamnya. Semakin dalam dia menyelam, semakin mengerikan dia merasakan kekuatan lava di bawahnya. Suhu tinggi, magma, terus-menerus mengikisnya, dan dia harus dicairkan dan dicerna. Butuh banyak energi untuk bepergian ke tempat seperti itu. Bahkan dengan kekuatan Wu Chen, mustahil untuk bertahan lama. Anda perlu menambah energi Anda dengan bantuan obat dan kapan saja. Untungnya, Wu Chen adalah seorang alkemis. Obat dan sama sekali bukan masalah baginya. Masalah terbesar bepergian ke sini adalah sulit dideteksi. Karena penghalang lava di sekitarnya, penglihatan dan kekuatan jiwanya sangat terbatas, dan dia sama sekali tidak bisa merasakan jarak yang jauh. Jadi, dia hanya bisa mempertaruhkan keberuntungannya sekarang, dan melihat apakah tempat dia menyelam adalah tempat keluarnya sinar sebelumnya. 500 meter, itu belum dasar, itu milik neneknya. Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin memarahi ibunya. Lapisan lava ini begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihat ujungnya. Itu membuatnya sangat marah. Terlebih lagi, semakin dalam penyelaman, semakin kuat tekanan lava. Sekarang dia telah mencapai titik di mana semua orang yang kuat di bintang ekstrim harus gemetar dengan berani. Sebelumnya, lapisan pelindung di permukaan tubuh Wu Chen telah rusak oleh lava beberapa kali. Sungguh sulit untuk mengetahui teror macam apa yang akan dihadapinya jika ia terus menyelam. Ayo naik dulu. Ia tidak khawatir dengan pil-pil itu, karena ada terlalu banyak pil di tubuhnya, yang tidak dapat diukur. Ia takut kekuatan lava itu terlalu kuat. Ia akan merusak lapisan pelindungnya, mengikis magma panas, dan membakar seluruh tubuhnya. Setelah setengah jam, Wu Chen muncul dari lapisan lava. Mengapa begitu cepat? Wu Chen merasa sedikit tidak masuk akal. Ia memperkirakan bahwa ia membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk turun, tetapi hanya setengah jam untuk naik. Ini jelas tidak masuk akal. Secara umum, turun itu mudah dan naik itu sulit, jadi ia membutuhkan waktu lebih lama untuk naik sesuai dengan harapannya, tetapi kenyataannya tidak. Terlebih lagi, ia memperkirakan secara kasar bahwa saat ia naik kali ini, ia naik paling tinggi, yaitu 200 meter. Dibandingkan dengan 500 meter sebelumnya, jelas ada perbedaan antara langit dan bumi. Sambil menggelengkan kepalanya, Wu Chen tidak banyak berpikir. Ia memusatkan pikirannya kembali, mendongak, dan melihat ke tempat di mana ia berada, tetapi ia terkejut. Wu Chen tiba-tiba menemukan bahwa ia sama sekali tidak mengenal tempat di depannya. Ia sama sekali tidak mengenali tempat itu. Selain itu, Sun Yan dan Xia Yulan tidak ada di sini. Segala macam bukti membuktikan bahwa tempat di mana ia berada sekarang tidak sama dengan tempat di mana ia turun sebelumnya. Melihat ini, Wu Chen tiba-tiba menyadari bahwa tidak mengherankan jika dia merasa telah melewati lapisan lava begitu cepat kali ini. Disitulah dia berada sekarang, bukan tempat dia turun sebelumnya. Dengan suara keras, Wu Chen melepaskan diri dari lava dan mulai mengamati tempat itu dengan saksama. Ruang di sini, seperti tempat dia turun sebelumnya, adalah dunia lava. Lava itu sangat panas dan tak berujung. Lava itu menggelembung dan mengeluarkan gas beracun, yang membuat udara di sini menjadi semacam gas yang mengerikan.
Jika orang biasa datang ke sini, mereka akan langsung diracuni. Namun, gas beracun di titik ini tidak sulit bagi Wu Chen, jadi dia segera terbiasa dengannya. Dong dong. Pada saat ini, Wu Chen tiba-tiba mendengar suara yang sangat aneh, yang keluar sebentar-sebentar. Suara itu bergema di ruang ini, seolah-olah datang dari segala arah, membuat orang merasa aneh dan tidak dapat diprediksi. Di mana suaranya? Wu Chen menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan kekuatan jiwanya, dan mulai menjelajahi ruang untuk menemukan sumber suara itu. Tak lama kemudian, ia mengunci sumber suara, sekitar 100 meter darinya. Setelah mengunci suara, Wu Chen segera berlalu. Apa itu? Sesampainya di sini, Wu Chen terkejut. Di sini, ia melihat sepotong batu giok dengan cahaya di sekelilingnya. Pada batu giok ini, cahaya terang bersinar, memantulkan ruang ini, yang sangat menyilaukan. Batu segel, tampak seperti dua kacang polong di dalam batu. Pikiran Wu Chen langsung tertuju pada sebuah kata, yang hampir identik dengan batu segel itu. Dapat disimpulkan bahwa batu giok ini adalah batu segel yang mereka cari. Begitu mata Wu Chen berbinar, ia tidak menyangka bahwa orang-orang ini, yang telah lama mencari batu segel di Gunung Darah Hantu, tiba-tiba berada di tempat ini. Namun, ia tidak bertindak gegabah. Mengapa batu segel itu ada di tempat seperti ini? Siapa yang membawanya ke sini? Apa tujuan membawa batu segel ke sini? Untuk sesaat, Wu Chen banyak berpikir, jadi untuk saat ini, ia tidak bertindak gegabah, tetapi mengamati dengan saksama. Dong, pada saat ini, suara itu keluar lagi. Kali ini, dia benar-benar mendengarnya. Suara itu datang dari suatu tempat di dekat sini. Wu Chen membedakannya dengan saksama. Segera, dia mengunci pandangannya ke tempat batu segel itu berada. Di bawah cahaya, sepertinya ada sesuatu, dan suara itu berasal dari benda itu. Apa ini? Api. Dengan rasa ingin tahu, Wu Chen mendekat dan melihat lebih dekat. Dia menemukan bahwa ini adalah api. Api ini menghadirkan semacam warna putih yang menyilaukan, seperti kehampaan. Jika dia tidak melihat lebih dekat, dia benar-benar tidak dapat mengidentifikasinya. Di tubuhnya, ada semacam gelombang aneh yang keluar, seperti semacam kehidupan. Teratai neraka. Setelah diidentifikasi dengan saksama, Wu Chen kehilangan warnanya, karena nyala api putih yang menyilaukan ini adalah teratai neraka. Teratai neraka, ini adalah sejenis nyala api tertinggi antara langit dan bumi, dengan kekuatan yang tak terbatas. Begitu nyala apinya dilepaskan sepenuhnya, ia akan memiliki efek yang sangat mengerikan dan membakar semua yang ada di dunia. Selain itu, nyala api semacam ini memiliki efek pengekangan mutlak pada hal-hal seperti Yuan Shen. Bahkan jika Yuan Shen, yang merupakan orang yang benar-benar kuat di tingkat dewa, bertemu dengan nyala api semacam ini, ia hanya akan hancur. Tutut, aku tidak menyangka akan melihat teratai neraka di sini. Wajah Wu Chen penuh dengan keheranan. Teratai neraka. Ia telah mencarinya di kehidupan sebelumnya. Ia pergi ke banyak tempat, tetapi ia tidak dapat menemukannya. Tanpa diduga, di tempat ini, ia dapat melihat hal semacam ini. Melihat nyala api putih yang menyilaukan ini, Wu Chen ingin segera menangkapnya dan memurnikannya. Hal semacam ini, sekali dalam bulan biru, benar-benar unik sebelum lenyapnya tubuh. Artinya, tidak ada teratai neraka lainnya, kecuali jika ia mati. Teratai neraka lainnya telah lahir. Namun, Wu Chen tetap tidak bertindak gegabah, karena kekuatannya saat ini tidaklah baik. Teratai neraka memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Ia dapat membakar semua benda di dunia. Dengan kekuatannya saat ini, ia benar-benar mencari jalan kematian. Bahkan jika ia tidak menunggunya untuk memurnikan teratai neraka, ia dibakar oleh teratai neraka. Bagaimana mungkin teratai neraka berada di tempat seperti ini? Tidak, teratai neraka ini tampaknya terperangkap oleh sesuatu. Wu Chen melihat dengan saksama. Tampaknya ada semacam susunan aneh di dekat teratai neraka. Susunan ini telah menjebak teratai neraka dan menguncinya dengan kuat di sini. Ia tidak dapat bergerak. Batu segel, susunan, teratai neraka. Wu Chen terkejut dan tiba-tiba menjadi cerah. Teratai neraka ini memiliki kekuatan yang kuat. Susunan umum tidak dapat menjebaknya sama sekali. Tetapi jika Anda menambahkan batu segel, itu akan berbeda.
Batu segel, yang merupakan kunci untuk menyegel ruang aneh yang digunakan oleh para leluhur yang kuat, memiliki kekuatan pemblokiran yang kuat. Setiap susunan yang bergabung dengan batu segel ini akan menjadi susunan yang kuat. Sungguh pena yang besar. Kemampuan untuk menangkap batu segel dan menjebak teratai neraka dengan kekuatan batu segel bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Bahkan mereka yang kuat di lingkungan Hualong tidak dapat melakukannya, kecuali mereka yang kuat di luar lingkungan Hualong, seperti mereka yang berada di langit. Di kolam, seseorang datang. Tiba-tiba, Wu Chen merasakan gelombang kekuatan, dan itu keluar dari lahar, yang membuatnya terkejut. Dia menduga bahwa pihak lain mungkin adalah dalang yang merebut batu segel dan memenjarakan teratai neraka. Di hadapan orang kuat di level itu, dengan kekuatan Wu Chen saat ini, dia tidak mampu menghadapinya. Jadi, dalam sekejap, dia segera masuk lebih dalam dan bersembunyi. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua berpakaian hitam muncul di sini. Dia melihat batu segel dan teratai neraka, dan matanya menunjukkan senyum kejam. Teratai neraka, neraka, aku melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Perlahan mengangkat tangannya, tangan ini, tidak lebih dari setengah dari daging dan darah, hanya kulit dan tulang, setipis kayu. Namun, ada kekuatan yang kuat di atas tangan ini, yang jauh melampaui bintang dan naga. Dapat dilihat bahwa tebakan Wu Chen benar. Legenda itu kuat. Dalam kegelapan, Wu Chen diam-diam menatap lelaki tua ini. Dilihat dari fluktuasi kuat lelaki ini, dia pastilah seorang legenda. Wilayah legendaris, yang benar-benar terkenal di seluruh benua Tianwu, bahkan di tempat-tempat seperti halaman Beichen dan gerbang Taiyi, juga merupakan keberadaan tetua Taisang, dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Dalam situasi Wu Chen saat ini, jika Anda menghadapi keberadaan yang mengerikan seperti itu, sama sekali tidak ada harapan, karena pihak lain hanya perlu bersikap lembut satu napas untuk membunuhnya. Oleh karena itu, Wu Chen lebih berhati-hati dan menahan napas karena takut membuat sedikit suara. Dia ditemukan oleh lelaki tua itu. Dalam hal itu, 10 dari mereka tidak cukup baginya untuk dibunuh. Apa yang dilakukan lelaki tua itu? Apakah dia mencoba memurnikan teratai neraka? Teratai neraka adalah api seperti itu, tetapi itu adalah hal yang benar-benar bagus. Bahkan dia perlu dipindahkan. Secara alami, banyak orang akan menginginkannya. Mereka ingin memurnikannya untuk mendapatkan kekuatannya, sehingga dapat menembus kultivasi dan meningkatkan kekuatan mereka. Pada saat ini, saya melihat lelaki tua berpakaian hitam itu meletakkan tangannya di batu segel, dan kekuatan yang kuat disuntikkan ke batu segel, yang membuat batu segel bergetar hebat dan mengeluarkan serangkaian cahaya terang, yang sangat terang. Teratai neraka, aku tidak sabar. Sekarang aku akan memurnikanmu. Lelaki tua berpakaian hitam itu meraung dan mendesak batu segel. Kekuatan yang mengerikan itu dimasukkan ke dalam susunan. Itu diselimuti oleh teratai neraka. Dia ingin memurnikannya dengan paksa. Sekarang, berita tentang batu segel telah bocor, dan orang-orang dari semua kekuatan utama telah datang ke Gunung Darah Hantu. Mereka telah melakukan pencarian karpet berulang kali di Gunung Darah Hantu. Meskipun mereka belum menemukan batu segel, sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan menemukannya di masa mendatang. Terlebih lagi, gunung berapi di Gunung Darah Hantu telah meletus di sepanjang kawah, artinya, Anda bisa sampai di sini, jadi cepat atau lambat, rahasia di sini akan terungkap. Pada saat itu, bukan hanya batu segel yang akan ditemukan, tetapi juga teratai neraka akan ditemukan. Semua usahanya akan sia-sia. Oleh karena itu, dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dia ingin memurnikan teratai neraka secara menyeluruh dan mendapatkan kultivasi dan kekuatan yang kuat sebelum orang-orang dari semua kekuatan utama menemukannya di sini. Identitas macam apa orang tua ini? Dia tampaknya akrab dengan batu segel. Apakah dia dari tanah suci Tianxuan? Dalam kegelapan, Wu Chen melihat semua ini di matanya, dan terkejut di dalam hatinya. Batu segel ini sangat aneh bagi orang lain. Murid-murid dari sekolah lain seperti mereka adalah yang pertama kali mendengarnya, dan mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya. Tapi, melihat lelaki tua berpakaian hitam ini, dia sangat paham cara menggunakan batu segel, cara membangun formasi, dan semua hal ini. Sangat jelas.
Dapat disimpulkan bahwa orang ini kemungkinan besar adalah orang dari Tanah Suci Tianshuan. Ledakan. Merasakan ancaman, teratai neraka-neraka bergetar hebat, api yang kuat meledak dari dalam, menahan kekuatan lelaki tua berpakaian hitam, dan langsung mengguncang kekuatannya. Melihat ini, lelaki tua berpakaian hitam itu marah dan berteriak, "Aku tidak percaya pada kejahatan ini. Aku harus memurnikanmu hari ini." Lelaki tua berpakaian hitam itu mengamuk dengan seluruh kekuatannya. Dia ditanamkan ke dalam formasi. Kekuatan supernya melonjak dan mengalir keluar, menutupi teratai neraka-neraka. Dia perlu memurnikannya. Teratai neraka-neraka juga bergetar lebih keras, kilatan api putih, terus-menerus meletus, membuat suhu di ruang sekitarnya meningkat tajam. Awalnya, ini adalah dunia dengan suhu tinggi dan teror. Sekarang, ia bersemangat dengan kekuatan api teratai neraka-neraka, yang membuat suhu di sini lebih mengerikan. Bagi Wu Chen, itu adalah tempat untuk bersembunyi. Ujian yang sangat besar. Panas sekali. Di lingkungan neraka ini, bahkan Wu Chen, yang mempraktikkan keterampilan atribut api, merasa sangat panas dan tak tertahankan. Panas yang mengerikan itu hampir membakar orang. Namun, dia tidak berani bersuara sedikit pun atau bergerak. Begitu dia bergerak, dia akan mati menunggunya. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian hitam itu berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi teratai neraka, di mana ada kungfu untuk menghadapi hal-hal lain, tetapi dengarkan dia. Tangannya terus-menerus memasukkan energi ke dalam batu segel. Dengan kekuatan batu segel, dia akan memurnikan teratai neraka dengan kekuatan. Dan teratai neraka juga terus-menerus meledak menjadi cahaya, sekelompok api, tembakan gila, mencoba melawan lelaki tua berpakaian hitam itu, bagaimana mungkin dia tidak membiarkan teratai neraka untuk memurnikannya. Energi yang sangat besar, akumulasi yang cepat, dan gegar otak yang terus-menerus membuat seluruh susunan bergetar hebat, dan energi teror melonjak liar. Bang! Ketika energi terkumpul sampai batas tertentu, ia tidak dapat lagi menahannya, dan terjadilah ledakan dahsyat. Tiba-tiba, seluruh ruang bergetar. Ia tidak dapat berhenti bergetar. Di luar, Xia Yulan dan Sun Yan sedang menunggu dengan cemas. Wu Chen telah berjalan begitu lama, tetapi masih belum ada gerakan, yang membuat hati mereka sangat khawatir. Adik seperguruan, mengapa dia tidak keluar setelah sekian lama? Apakah akan terjadi sesuatu? Sun Yan juga mengerutkan kening. Wu Chen telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Baginya, Wu Chen adalah dermawannya. Ia tidak ingin melihat masalahnya. Setelah memikirkannya, ia akhirnya memutuskan untuk turun ke lahar untuk melihat apakah dia dalam bahaya. Ledakan. Tepat saat dia memikirkannya, sebuah guncangan hebat keluar dari lava di bawahnya. Seluruh lapisan lava melonjak hebat dan bergetar terus-menerus. Ada apa? Apakah akan meletus lagi? Xia Yulan dan Sun Yan sama-sama menatap lapisan lava di bawahnya dan merasakan guncangan hebat itu. Wajah mereka berubah. Begitu lava meletus, itu akan menyebabkan konsekuensi yang sangat mengerikan. Bahkan mereka akan merasakan jantung berdebar-debar. Melihat semua ini, mereka bahkan lebih khawatir. Jika Wu Chen dalam masalah, sulit bagi mereka untuk menjelaskannya kepada para tetua. Sun Yan, Xia Yulan, kalian memang di sini. Tiba-tiba, sebuah suara turun dari atas. Kedua gadis itu terkejut dan mendongak, tetapi mereka adalah Mu Qing dan tetua Huang Yue. Tetua, mengapa kalian di sini? Ini yang kami tanyakan padamu. Bagaimana kalian bisa turun ke dasar gunung berapi ini? Tahukah kalian betapa berbahayanya di sini? Kata tetua Mu Qing. Kedua wanita itu menundukkan kepala. Kenapa kamu tidak melihat Wu Chen? Kemana dia pergi? Huang Yue menyapu sekitar sini, tetapi dia tidak melihat Wu Chen. Wen Yan, semua orang juga melihat sekeliling. Seperti Huang Yue, dia tidak melihat Wu Chen. Dia tidak tahu di mana si kecil itu berada. Bukankah Wu Chen bersamamu? Mengapa dia tidak terlihat? Tanya Mu Qing. Xia Yulan dan Sun Yan gemetar, kepala mereka lebih rendah, tetapi mereka tidak berbicara. Melihat ini, firasat tiba-tiba keluar dari hati beberapa orang. Wu Chen sekarang menjadi tokoh kultivasi utama di halaman Beichen mereka, dan pasti tidak ada yang hilang. Baru saja hendak bertanya, tiba-tiba, dari lava di bawah muncul gelombang besar, energi yang kuat, mengguncang seluruh ruang. Ada apa? Beberapa orang melihat lava di bawah,
dengan konsentrasi yang sangat tinggi di mata mereka. Ada dua kekuatan besar yang bertabrakan di bawah. Beberapa orang semuanya kuat di lingkungan Hualong. Mereka sangat peka terhadap semua jenis energi yang kuat. Sekilas, kita dapat melihat bahwa ada dua energi besar yang bertabrakan di bawah lahar. Ayo turun dan lihat. Beberapa orang tidak mengatakan apa-apa, tetapi segera bergegas turun. Meskipun lahar itu sangat ganas, itu tidak melukai mereka, karena mereka adalah yang terkuat di lingkungan Hualong, dengan kekuatan luar biasa, yang berada di luar imajinasi orang-orang biasa. Adik seperguruan, ayo pergi dan lihat. Perubahan mendadak di Gunung Guiksue menarik perhatian banyak orang. Mereka semua naik gunung untuk mencari tahu. Menyebalkan, di ruang misterius, lelaki tua berpakaian hitam itu dikejutkan oleh energi ini. Karena api neraka yang kuat, pakaiannya terbakar, dan wajahnya menjadi hitam seperti karbon, dengan tanda-tanda yang jelas terbakar oleh api. Wajahnya pucat dan ganas. Tanpa diduga, kekuatan neraka teratai begitu mengerikan. Bahkan jika dia menggunakan batu segel untuk menekannya, dia masih memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dalam kegelapan, Wu Chen juga terkejut. Tanpa diduga, kekuatan teratai neraka begitu mengerikan sehingga bahkan orang-orang kuat legendaris tidak dapat berbuat apa-apa. Untungnya, dia tidak melakukannya sebelumnya. Kalau tidak, dia akan langsung terbakar. Bang! Pada saat ini, energi besar meledak, mengguncang seluruh susunan terus-menerus, dan teratai neraka mulai memengaruhi susunan lagi. Namun, pada saat ini, kecemerlangan batu segel itu membumbung tinggi, dan cahaya ilahi yang cemerlang menyelimutinya. Kekuatan teratai neraka ditekan dalam sekejap, dan cahayanya juga tiba-tiba menjadi gelap. Melihat ini, lelaki tua berpakaian hitam itu mencibir. Tidak peduli seberapa kuat teratai neraka, itu akan ditekan oleh batu segel. Batu segel adalah yang digunakan nenek moyang mereka untuk menyegel ruang medan perang misterius kuno. Batu itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, yaitu dia tidak membutuhkan kekuatan apapun. Hanya dengan kekuatannya sendiri, dia dapat menekan teratai neraka. Awalnya, dia ingin menunggu batu segel untuk mengurangi kekuatan teratai neraka dan membersihkannya. Tetapi sekarang, dia jelas tidak bisa menunggu terlalu lama. Dia harus memurnikan teratai neraka sesegera mungkin. Jika rahasia di sini terbongkar, dia akan menjadi incaran publik dalam sekejap. Pada saat itu, rencananya yang telaten akan hilang. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan dan memurnikannya untukku. Orang tua berpakaian hitam itu berteriak keras dan memasukkan kekuatannya ke dalam susunan. Tidak peduli apa, dia akan memurnikan benda ini. Batu segel hanya dapat membantunya menekan teratai neraka, bukan membantunya memurnikan. Untuk memurnikan teratai neraka, batu itu harus melakukannya sendiri. Orang ini, dia tidak akan menyerah. Wu Chen menggelengkan kepalanya dalam hatinya. Teratai neraka adalah sejenis api dari neraka. Warna dasarnya adalah api hitam. Ia memiliki kemampuan untuk membakar semua zat di dunia. Sulit untuk dimurnikan. Meskipun saya tidak tahu mengapa teratai neraka ini menunjukkan warna putih yang menyilaukan, kekuatannya seharusnya tidak banyak berubah. Saya khawatir kekuatan legenda orang tua berpakaian hitam tidak cukup untuk memurnikan teratai neraka ini. Benar saja, dengan ledakan keras, orang tua berpakaian hitam itu sekali lagi terhempas, pakaiannya hancur berkeping-keping, dan wajahnya hitam seperti arang. Karena keberadaan batu segel, teratai neraka itu terkejut sampai mati, dan dia tidak terlalu terluka. Menjijikkan, orang tua berpakaian hitam itu sangat marah. Dia belum pernah menemui hal sesulit ini. Dia bahkan tidak bisa memurnikannya. Pada saat ini, beberapa gelombang kekuatan yang kuat keluar dari lahar. Orang tua berpakaian hitam itu terkejut. Dia mengerti bahwa ruang ini mungkin telah ditemukan. Itu adalah tetua Muking dan mereka. Dalam kegelapan, Wu Chen melihat orang-orang ini yang tiba-tiba muncul. Itu juga kejutan. Sun Yan dan Xia Yulan datang. Dia tidak terlalu terkejut. Namun, tetua Muking dan mereka juga datang, yang membuatnya merasa sedikit seperti itu. Kamu adalah Xuan Mo. Mereka terkejut melihat tetua berpakaian hitam itu segera. Mereka mengenalinya sebagai tetua tertinggi dari tanah suci Tian Xuan. Namanya adalah Xuan Mo, dan dia disebut Xuan Mo Sangren.
Dia memiliki posisi yang sangat tinggi di Tanah Suci Tianshuan, yang dapat dikatakan berada di samping Tuan Yang Maha Abadi. Wajah Xuanmo menjadi gelap. Kemunculan orang-orang ini tidak terduga baginya, yang juga berarti bahwa ruang itu tidak lagi misterius dan telah ditemukan. Itu batu segel. Segera, seperti dua kacang polong, mereka dengan jelas melihat batu giok, yang bersinar cemerlang. Mereka juga ingat dengan jelas bahwa gambar batu segel yang disediakan oleh tempat suci surga itu persis sama, dan di dalamnya. Mereka juga merasakan kekuatan yang kuat, dan di permukaan batu giok ini, ada juga beberapa hal misterius. Fu Wen, dapat dilihat bahwa batu giok ini adalah batu segel yang hilang dari Tanah Suci Tianshuan dan sulit ditemukan. Tidak heran kita tidak dapat menemukan batu segel itu. Itu ada di tempat seperti itu. Ada magma dan lava yang tak berujung di bawah gunung darah hantu, yang dapat mereka temukan. Namun, siapa yang pernah mengira bahwa ada ruang yang begitu aneh di lapisan lava ini? Dapat dibayangkan bahwa mereka tidak akan menemukan tempat ini sepanjang hidup mereka jika bukan karena letusan gunung berapi hari ini dan fluktuasi energi yang sangat besar dari lava. Sepertinya ada sesuatu di bawah batu segel itu. Apa itu? Api. Saat itu, setelah pengamatan yang cermat, mereka menemukan bahwa di bawah batu segel itu, ada api putih yang menyala. Mengenai apa itu, mereka tidak dapat membedakannya untuk saat ini.